Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dengan video pembelajaran matematika. Untuk video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang persamaan garis lurus. Subbabnya persamaan garis lurus. Jadi menentukan persamaan garis lurusnya. Nah, kemudian persamaan garis lurus yang materi berikutnya. Ini sebagai contohnya, dalam dunia sehari-hari itu ada sebuah taksi dengan tarif sekian, tarif awalnya sekian, kemudian 1 kilo berapa dan sebagainya. Kemudian dalam persamaan garis lurus yang akan kita pelajari yaitu tentang persamaan garis yang diketahui gradien dan salah satu titik yang dilalui garis. Jadi nanti ada gradiennya yang sudah ditentukan, kemudian ada titik yang lain misalkan A, B. Terus nanti kita mencari persamaan garis lurusnya. Kemudian yang kedua, menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Jadi titiknya nanti ada dua, X1, Y1 dan X2, Y2. Langsung saja bagaimana caranya? Kita lihat slide berikutnya. Persamaan garis lurus yang diketahui gradien dan salah satu titik yang dilalui garis. Nah, yang pertama persamaan garis yang bergradien M dan memotong sumbu Y di titik 0, N adalah Y sama dengan MX tambah N. Nah, di sini kenapa kita langsung Y sama dengan MX plus N? Karena dia memotong di titik 0, N atau di sumbu Y. Maka nanti X-nya 0. Maka langsung saja pakainya seperti ini. Jadi kalau ada gradiennya misalkan contoh sebagai berikut. Persamaan garis yang bergradien 2 dan melalui titik 0,5 adalah yang langsung saja kita masukkan. Berarti M-nya 2. M-nya kita ganti 2. Kemudian N-nya kita ganti 5. Menjadi Y sama dengan 2X tambah 5. Kemudian persamaan garis yang bergradien M dan melalui titik X1, Y1 atau A, B atau P, Q terserah. Begitu intinya bukan X dan Y saja. Jika mau pakai X dan Y itu ada embel-embelnya 1. Jadi menjadi X1, Y1. Nah, rumusnya itu ya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Contohnya sebagai berikut. Persamaan garis yang bergradien 3 dan melalui titik 2, negatif 3. Di sini titiknya 2, negatif 3. Maka kita gunakan rumus seperti ini. Y kurang Y1 sama dengan MX min X1. Rumusnya itu. Nah, kita substitusi atau kita ganti Y1 dan X1-nya dengan ini. X1-nya 2, Y1-nya negatif 3 dan M-nya itu 3. Sehingga menjadi Y kurangi dalam kurung negatif 3. Karena Y1-nya negatif 3. Sama dengan 3 kali X kurangi X1-nya 2. Sehingga menjadi Y plus 3. Min ketemu min jadinya plus sama dengan 3X negatif 6. Kemudian kita pindah ruas. Negatif 3-nya kita pindah ruas menjadi min 3. Sehingga menjadi Y sama dengan 3X kurangi 9. Lanjut, yang berikutnya cara menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Persamaan garis yang melalui dua titik, diantaranya titik X1, Y1 dan X2, Y2 adalah bagaimana rumusnya? Yaitu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan Y min Y1 per X min X1. Nah, ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan lain. Y yaitu Y2 kurang Y1 per X min X1 Y1 sama dengan X2 kurang X1 per X min X1. Ini dengan ini sebenarnya sama, hanya saja
Ini kita ditukar. X2 kurangi X1 dia sebelah kanan atas. Yang kalau yang sebelah sini dia di sebelah kiri bawah. Dia tukar. Nah, atau dalam aljabar dia perkalingan silang. Perkalian silang. Jadi dia kalikan silang dengan ini. Tuh, sebenarnya ini sama saja dengan ini, hanya saja dia dikalikan silang sehingga dia boleh ditukar silang. Tidak boleh X2 kurangi X1-nya dipindah dengan X kurangi X1, tidak boleh. Harus kali silang baru boleh dipindah. Contohnya sebagai berikut. Persamaan garis yang melalui titik 2, negatif 3 dan negatif 2,5 adalah, ya kita gunakan rumus seperti ini. Didapat Y2-nya itu kita pakai daerah sini 5 kurangi negatif 3 per negatif 2 kurangi 2 sama dengan Y kurangi Y1. Y1-nya negatif 3 per X kurangi 2. Sehingga didapat negatif ketemu negatif jadinya positif. Jadi 5 tambah 3 sama dengan 8. Negatif 2 kurangi 2 negatif 4. Kemudian ini negatif ketemu negatif jadilah positif 3. Nah, kemudian kita ini sederhanakan 8 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 2. Nah, setelah seperti itu kita kali silang. Dia di sini pecahan, maka yang penyebut kita pindah ruas ke sana ke kiri sama dengan sehingga membentuk perkalian. Ingat lagi aljabarnya, jika pembagian pindah jadi perkalian, jika perkalian pindah jadi pembagian. Sehingga didapat negatif 2 kali X kurangi 2 sama dengan Y tambah 3. Ekuivalen dengan negatif 2X dikalikan yang dalam kurung. Negatif 2 kali negatif 2 jadinya positif 4. Sehingga menjadi negatif 2X tambah 4 sama dengan Y tambah 3. Nah, kemudian kita satukan 4 dengan 3 dijadikan 1. 3-nya pindah ruas dan negatif 2X-nya pindah ke kanan. Sehingga menjadi 4 kurangi 3 sama dengan Y tambah 2E karena di sini 2X-nya bernilai negatif. Pindah ruas menjadi negatif 2X. Nah, sehingga kita tukar saja Y tambah 2X-nya kita pindah di sebelah kiri sama dengan tidak apa-apa. Sama-sama ditukar gak apa-apa. Jadi sehingga menjadi 2X tambah Y sama dengan 1. Nah, tadi Y tambah 2X, sekarang menjadi 2X tambah 1. 2X tambah Y. Y tambah 2X menjadi 2X tambah Y. Jangan heran. Kenapa? Karena huruf antara X dan Y dalam abjad itu lebih dulu X daripada Y. Sehingga kita usahakan itu huruf X taruh di depan, kemudian Y setelahnya. Gitu. Nah, di sini 2X-nya dia bernilai positif, maka kalau dipindah di depan ya sama, 2X saja. Kan dia nggak ada negatifnya. Kemudian di sini Y-nya dia tidak ada negatifnya, maka dia bernilai positif. Nah, begitu. Lanjut. Jika kita mempunyai persamaan garis dalam bentuk grafik seperti inilah. Bagaimana persamaan garisnya? Nah, kita menggunakan titik dulu. Di sini titiknya yaitu karena pada sumbu Y maka X-nya 0 sehingga menjadi 0, negatif 2. Karena pada sumbu X maka titiknya menjadi 6,0. Kita gunakan rumus yang tadi Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1 sama dengan Y kurangi Y1 per X kurangi X1 seperti berikut ini. Kemudian kita masukkan. Nah, bagaimana wilayah satunya? X2-nya, Y2-nya mana? X1, Y1-nya mana? Nah, di sini saya mau ambil wilayah 2-nya itu di 6,0. Jadi ini X2 bernilai 6, Y2 bernilai 0, X1 0, Y1-nya 2. Kita masukkan ke rumus tadi sehingga mendapat 0 kurangi 2 per 6 kurangi 0 sama dengan Y kurangi 2 per X kurangi 0. Karena 0 kurangi negatif 2 ya tetap jadinya negatif 2. 6 kurangi 0 ya tetap 6. Nah, ini
Sehingga didapat negatif 2 per 6 sama dengan Y kurangi 2 per X, karena X kurangi 0 sama dengan X. Kemudian kita sederhanakan dulu yang sebelah kiri. 2 dengan 6 dibagi 2 sehingga menjadi negatif 1 per 3 sama dengan Y kurangi 2 per X. Nah, dari sini kita kalikan silang. Ingat lagi aljabarnya. Negatif 1 kalikan X, kemudian 3 kalikan Y kurangi 2. Sehingga didapat negatif 1 kali X negatif X atau negatif 1X. Karena koefisien 1 jarang ditulis, maka kita satunya hilangkan. Jadi negatif X saja. Sama dengan 3 kali dalam kurung Y kurangi 2. Kenapa di dalam kurung? Karena ini bernilai variabel dan konstanta. Jadi harus dikurungkan. Kemudian kita hitung, ini 3 kalikan Y, kemudian 3 kali negatif 2. Sehingga didapat negatif X sama dengan 3Y kurangi 6. Kemudian dari persamaan ini kita satukan. Otomatis negatif X-nya kita pindah ke kanan sama dengan. Sehingga didapat 3Y tambah X kurangi 6 sama dengan 0. Atau X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, untuk nanti alternatif jawaban kalian bisa menyamadangankan 0 atau sama dengan 6. Tidak apa-apa, boleh ini, boleh itu, terserah. Boleh Y sama dengan, boleh. Jadi tergantung nanti, kalau pilihan ganda tergantung alternatif jawabannya mintanya seperti apa. Jika dia mintanya sama dengan 0, berarti dia disatukan semuanya. Dan usahakan X sama Y-nya itu diutamakan X-nya dulu daripada Y-nya. Seperti ini, X tambah 3Y kurangi 6 sama dengan 0 boleh, atau X tambah 3Y sama dengan 6 boleh. Karena ini dan ini bernilai sama. Gitu. Lanjut berikutnya yaitu tentang grafik juga, masih sama yang tadi. Nah, ini ada rumus simpelnya. Rumus simpel jika kamu menjumpai soal dalam bentuk persamaan grafiknya seperti ini, kemudian kamu mencari persamaan garisnya ini, itu sangat mudah sekali. Bagaimana caranya? Di sini kamu perhatikan, dia menyentuh di titik sumbu Y, dia menyentuh di sumbu Y di titik 2, dan dia menyentuh sumbu X di titik 6. Khusus yang seperti ini, menyentuh sumbu X dan sumbu Y, kita dapatkan rumus yang lebih cepat sekali. Yaitu bagaimana? Tinggal kita mengkalikan saja. Di sini pada sumbu Y bernilai 2. Maka 2 dikalikan X. Kemudian yang pada sumbu X di sini 6 dikalikan Y. Sama dengannya 2 kali 6. 2 kalikan X, 6 kalikan Y. Di sini kan sumbu Y. Sama dengan 2 kali 6. Jadi yang ini sumbu yang pada sumbu Y dikalikan ke X. Kemudian yang pada sumbu X dikalikan Y. Sama dengannya angka ini 2 dan 6 dikalikan. Sehingga didapat 2X tambah 6Y sama dengan 12. Nah, seperti ini boleh. Jawaban sudah selesai, boleh. Jika mau sederhanakan, boleh juga. Kenapa? Karena ini semua bisa disederhanakan, yaitu dibagi 2. 2X bagi 2 sama dengan X, 6Y dibagi 2 sama dengan 3Y, dan 12 bagi 2 sama dengan 6. Ini jawabannya seperti ini. Jadi boleh 2X tambah 6Y sama dengan 12, boleh juga X tambah 3Y sama dengan 6, atau X tambah 3Y dikurangi 6 sama dengan 0. Tergantung alternatif jawabannya. Kalau esai bagaimana? Kalau esai ya sudah, terserah mau pakai ini atau yang di bawahnya. Sama saja, begitu. Nah, demikian bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus. Nah, untuk lebih mendalamnya, silakan kerjakan latihan soal berikut ini. Tidak perlu dikumpulkan, hanya perlu dikerjakan di buku tulis atau kertas sopean, kemudian diingat-ingat, kalian coba latih
Usahakan kerjakan sendiri, jangan melihat Google biar kalian lebih memahami materi tersebut. Ya, di sini ada 7 soal atau 8 soal. Ini sendiri dengan ini sendiri ya. Untuk yang nomor 7, kalian bisa menggunakan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan Y min Y1 per X min X1 boleh, atau mengkalikan dengan sumbu X. 4 kalikan sumbu X, 4 kali X, 6 kali Y sama dengan 4 kali 6 boleh. Terserah, gunakan cara yang kalian pahami, cara yang kalian bisa, dan cara yang kalian anggap simpel. Jadi setiap anak berbeda-beda tingkatannya, boleh menggunakan apa saja. Yang penting jawabannya sama. Ya. Demikian pembelajaran dari saya. Video pembelajaran tentang persamaan garis lurus, subbabnya menentukan persamaan garis lurus. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.